Baik, bagaimana dengan Bu Nova? Ya, Oke, terima kasih Bu. Gimana Bu? Bagaimana kabarnya Bu Nova? Alhamdulillah saya selalu segar dan sehat Ibu. Alhamdulillah, sesuai dengan senyumnya. Betul. Mohon maaf Bu, saya mendengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Benar sekali Bu. Tadi itu saya ada temen yang telepon. Dia mau menceritakan permasalahannya dan mau kalau bisa kita ada solusi, kita selesaikan bersama. Jadi ini sudah janjian ini nanti Bu, sepertinya ada proses coaching di sana. Oh, berkaitan dengan hal itu Bu, ini saya mau memberikan mengobservasi kegiatan Bu Nova dengan teman sejawat nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk kegiatan proses coachingnya Ibu, apakah diperkenankan? Wah, saya malah senang sekali Bu kalau ada seperti itu. Jadi biar saya itu ada tahu saya kurang di mana gitu. Saya butuh Bu yang seperti itu Bu. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas kesepakatannya. Nah, sebelum Bu Nova melakukan proses coaching, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu, nanti yang akan kami sinkronkan dengan di rubrik penilaian. Boleh Bu, monggo silakan. Oke, untuk yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti ketika proses dengan rekan sejawat? Iya Bu, saya itu kepinginnya mengembangkan ya semuanya Bu, ketiga kompetensi coaching itu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Itu Bu, ketiga-tiganya itu. Saya dari belajar kemarin, saya ingin mempraktekkannya supaya saya bisa tahu, dan harapan saya bisa punya 3 kompetensi itu Bu. Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan selanjutnya dari proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa? Supaya nanti saya bisa menggali informasi lebih dari kunci. Nah, dari situ dia bisa menyampaikan semuanya sehingga kita bisa membantu menggiring untuk menemukan solusinya. Bagus sekali. Kira-kira Bu, dari nanti sesuai dengan kompetensi yang sudah dikembangkan, nah indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan dilakukan apa Bu? Harapan saya nanti setelah proses coaching itu akan ada solusi dari permasalahan yang ada, tapi solusi itu keluar idenya dari diri kunci sendiri. Kemudian kuncinya mempunyai komitmen untuk melaksanakan solusi yang sudah dia ungkapkan itu tadi. Gitu. Oke Bu, untuk penghantar kita sebelum Ibu Nova melakukan coaching, dari pertanyaan saya terkait rubrik penilaian, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Bu. Nanti kita akan lanjut pada observasi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya tinggal dulu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sudah lama apa Bu di sini Bu? Gak lama, barusan aja saya baru nyampe. Tadi habis dari toilet saya terus inget, oh iya ada janji sama Bu Novi, terus saya kesini. Ya alhamdulillah. Saya takutnya tadi sudah lama Bu, saya nggak enak kan ya. Enggak apa-apa kok Bu. Saya Bu, kok tumben mau ngomong, ada perlu apa? Iya nih Bu, saya nih ada masalah something gitu ya. Tapi masalah tentang siswa saya sih Bu, bukan masalah saya sendiri. Ya, terus gitu ya. Ya wis gak apa-apa. Apa sih yang bisa saya bantu apa kira-kira? Jadi gini loh ya. Masalahnya itu tentang siswa saya yang susah untuk membagi waktu. Jadi
dia terlalu banyak kegiatan gitu kan ya, kegiatan itu baik di sekolah maupun di rumahnya, dan dari banyaknya kegiatan tersebut menjadikan dia sering sakit-sakitan Bu. Ya Allah, kasihan Bu. Maka dari itu saya mungkin permasalahan saya ini bisa nanti dibantu sama Bu Nova gitu loh. Saya pengennya kita ngobrol-ngobrol. Betul. Kegiatannya apa saja sih anak itu kalau bisa sampai sakit gitu? Jadi awalnya kan saya nggak tahu kan ya. Awalnya tuh saya lihat dari presensinya dia. Kenapa kok sering sakit, bagaimana? Jadi saya tuh cari informasi terlebih dahulu ke anaknya. Kenapa, apa kegiatannya itu apa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, terus kenapa dia bisa sakit seperti itu. Terus kira-kira langkah-langkah apa yang ingin sampean lakukan buat membantu siswa itu agar bisa membagi waktu? Iya, jadi saya kan otomatis menanyakan kegiatannya tadi kan ya Bu. Awalnya menanyakan kegiatannya, ternyata anaknya itu mengikuti banyak sekali kegiatan Bu. Jadi di sekolah dia itu juga terpilih menjadi peserta mengikuti LKS Bu. LKS Jatim itu dia terpilih. Tidak hanya itu, karena dia memang suka basket, jadi dia juga terpilih untuk mengikuti kan dekat ini kan ada lomba basket kan ya Bu. Dia juga terpilih Bu. Tidak hanya itu juga ternyata Bu. Gimana Ya, di rumah dia itu diharuskan sama orang tuanya itu untuk ngaji ke ustadznya. Masya Allah. Jadi banyak yang terlibat ya Bu ya. Bener, banyak banget. Jadi yang terlibat itu tidak hanya 1-2 guru saja, tapi juga ustadznya juga. Jadi saya harus mereteli satu persatu gitu loh Bu. Jadi kalau menurut Bu Novi, langkah-langkahnya apa untuk menyelesaikan tadi? Dari mereteli terus bagaimana itu Bu? Masalah itu tadi ya. Jadi saya tingkat keberhasilannya kira-kira itu berapa Bu? Kalau lihat progresnya dari 1 sampai 10 gitu bagaimana Bu? Iya Bu, saya jelaskan dulu langkahnya dulu ya tadi ya. Biar saya juga paham gitu. Jadi gini, saya mau ngomong ke Kakomnya dulu, ke ketua kompetensi keahliannya. Jadi kira-kira latihannya itu apakah bisa nggak setiap hari Bu? Kan ini latihannya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, terus-terusan sampai nggak jam 3 saja Bu, sampai maghrib juga pernah. Nah setelah itu otomatis kan saya melobi untuk mungkin dapat memberikan keringanan gitu kan ya. Nantinya bisalah nggak harus setiap hari, tapi mungkin Senin lah dia latihan, Selasanya itu bisa masuk ke kelas. Jadinya saya harapkan sih nantinya latihannya dapat, masuk kelasnya itu juga dapat. Gitu saya pengennya itu. Terus saya itu juga akan berkoordinasi juga sama guru kelas yang mengajar guru mapel yang mengajar di kelasnya Bu. Kan otomatis banyak ketertinggalan gitu kan. Betul. Nah saya pengen melobi juga sih ke gurunya itu untuk memberikan keringanan waktu mungkin ya untuk mengerjakan tugas kan dia itu tadi loh sudah saya jelaskan yang LKS pasti gitu kan masih ngaji masih ngaji juga. Terus saya juga akan koordinasi lagi ke pembina paskibrakanya Bu. Kan otomatis dia harus juga konsen ke latihan paskibnya itu tadi. Maka dari itu saya minta mungkinlah dimintakan waktu yang senggang agar dia bisa untuk latihan paskibraka tersebut. Dan tentunya saya juga harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Iya, kan, itu penting itu tentang mungkin nanti orang tuanya itu bisa melobi guru ustadznya itu untuk ngajari pas waktu dia senggang. Mungkin kan
dia ngajinya itu setelah pulang sekolah kan ya Bu. Mungkin pada waktu dia tidak LKS, nah dia bisa ngaji. Jadi saya harap sih Bu, semuanya itu bisa berjalan beriringan, tidak ada ketertinggalan gitu. Luar biasa itu Bu. Semoga saja ya Bu ya ada progres yang terjadi setelah melakukan tindakan tersebut. Iya, amin sih Bu. Saya harap sih jauh lebih baik lagi. Anaknya juga nggak sakit-sakitan gitu loh Bu. Itu. Saya pengen. Kasihan Bu kalau sampai anak ini sakit itu bisa jadi dua macam ya, bisa karena sakit fisik atau karena sakit batin. Iya, karena apa terlalu banyak mungkin tekanan ya Bu. Saya sih seperti itu. Kira-kira ini ya, kalau misalkan tadi progres sudah berjalan dengan baik, bagaimana caranya sampean untuk memastikan hal itu tetap berjalan terus dengan baik? Pastinya harus ada pengawasan ya Bu. Saya melakukan itu tapi nggak saya awasi kan juga nggak mungkin kan ya. Jadi nantinya tetap akan saya lakukan perbincangan dengan anaknya, bagaimana nanti apakah dia bisa melewati semua kegiatan itu dengan baik. Terus nanti saya juga akan bertanya dengan orang tuanya yang mengawasinya di rumah, bagaimana kesehatannya, begitu sih Bu. Saya tetap koordinasi. Gitu ya. Kira-kira kapan Bu Novi mau menjalankan rencana itu? Secepatnya sih Bu. Cepatnya ya. Iya, mungkin nanti gitu kan ya. Tadi masih belum terjawab Bu, dari 1 sampai 10. Kira-kira keberhasilan progres itu di angka berapa? Keberhasilannya, kalau saya menilai saya sendiri ya sekarang itu masih ada di rate 6 sih ya, karena dia masih bingung gitu. Nanti setelah saya melakukan langkah-langkah itu semoga ada progres di angka berapa ya, 8 mungkin ya, syukur-syukur sampai 9. Ya, alhamdulillah. Oke Bu, coba saya diulang lagi, berarti nanti apa komitmennya Bu Novi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi komitmen saya Mulai dari sih, mana dulu sampai jadi berhasil? komitmen saya sih saya melakukan langkah-langkah itu tadi ya dengan Iya. berkoordinasi. Oke. Setelah itu tentunya melihat progres terlebih dahulu dan nanti mengevaluasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu diganti atau seperti apa gitu. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Mungkin cukup ya Bu. Gitu ya. Iya. Gimana rasanya setelah berbincang-bincang tadi, kita saling sharing, kemudian Bu Novi menyampaikan unek-uneknya, tapi akhirnya Bu Novi sendiri yang menemukan solusinya. Gimana? Saya sangat lega. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Nova ya. Ya. Sebenarnya mungkin saya sudah bisa mencari solusi tersendiri mungkin ya, tapi karena nggak ada kemuatan dari Diri orang sendiri, lain, orang diri lain. sendiri juga nggak yakin kalau itu memang benar solusinya. Jadi saya senang sih saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya alami sendiri. Keren. Saya senang mendengarnya. Saya ini nggak banyak membantu Bu, saya hanya mengarahkan saja. Yang mengetahui keadaan dan solusi yang terbaik itu Bu Novi sendiri. Jadi sebenarnya yang hebat itu ya Bu Novi ini tadi. Cuman merasa kurang yakin saja sih. Tapi saya lihat dari solusi yang diajukan Bu Novi tadi sepertinya sudah sangat cocok dan sangat hebat. Itu memang Bu Novi keren. Saya juga terima kasih ya Bu atas meluangkan waktunya. Ini tadi jauh-jauh gitu ke sini. Nggak apa-apa, itulah hebatnya. Saya seneng Bu kalau seperti ini. Saya pun juga bisa belajar kan dari masalahnya Bu Novi. Siapa tahu suatu saat saya juga akan mengalami hal yang sama. Oke, sudah seperti itu. Oke, semoga bisa segera terselesaikan masalahnya, segera beraksi dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk si anak itu. Sukses selalu ya Bu Novi. Terima kasih Bu Nova. Saya mohon undur diri karena mau ada kegiatan lain. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Oke, sukses. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.
bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. sudah lega saya. Sudah melakukan kucing kan? Bener, saya lega sekali Bu. Jadinya sudah selesai ini tadi. Alhamdulillah. Bagaimana prosesnya ketika melakukan kucing? Ya, ini tadi alhamdulillah Bu sudah membantu teman saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya menggunakan metode tirta Bu pada saat kucing tadi. Bagus. Tadi saya sudah mengamati dan mengobservasi proses kucing. Di situ memang sudah terlihat sekali dari pendekatan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kompetensi kucing yang mana lagi yang ingin dikembangkan dari hasil proses kucing yang sudah dilakukan? Setelah saya tadi melakukan proses kucing itu Bu, saya sepertinya harus mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kenapa? Karena dari situ saya memang harus punya gambaran-gambaran, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya lontarkan agar kuci ini bisa nyaman menyampaikan informasi-informasi. Semakin banyak informasi yang disampaikan, kemudian saya membantu mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ kuci akan termotivasi untuk mengeluarkan ide dari dirinya sendiri, menentukan solusi apa yang paling tepat untuk permasalahannya. Bagus Bu, tadi saya mengamati itu sudah bagus sekali untuk proses kucingnya. Secara umum sudah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, Terima untuk kasih Bu atas pengamatannya. Selanjutnya dari apa yang saya sampaikan untuk sebagai saya observer, apakah ada lagi yang perlu dibicarakan Bu? Sepertinya sudah Bu. Sudah. Ini sudah sangat lengkap dan jelas sekali. Terima kasih Bu Heni sudah mau mengamati saya sehingga saya punya patokan apa yang harus saya perbaiki ke depannya dan apa yang harus saya pertahankan. Seperti itu. Iya, terima kasih. Baik, kita sudahi pertemuan kita saat ini. Nanti kita akan berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Siap, siap. Tetap Iya. semangat. Iya. Mudah-mudahan proses kucing selanjutnya berjalan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu. Saya permisi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf, ini tadi baru dari anak nangis sebentar. Oh, Sudah iya. lama apa Bu? Enggak, barusan aja. Ini Bu, saya mohon maaf sebelumnya. Saya dengar kabar kalau Bu Novi hari ini mau ada kucing ya praktek. Iya Bu, benar sekali. Saya ini tadi kan papasan sama teman saya kan ya, sama-sama guru. Terus katanya dia mau itu cerita, dia pengen cerita ke saya. Ya udah, nggak apa-apa wes. Nanti saya akan mencoba untuk mengkucing gitu Bu. Oh gitu, Ibu. Saya di sini mau membantu Bu, nanti membantu mengobservasi proses kucingnya dari Bu Novi. Oh, ya Allah, Nanti, terima kasih. ya Bu, nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada? Bu, kira-kira di proses kucing nanti kompetensi apa yang mau dikembangkan sama Bu Novi? Saya ingin mengembangkan semuanya sih sebenarnya ya Bu, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga nantinya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu. Dari ketiga kompetensi itu Bu, apa kompetensi yang spesifik yang mau dikembangkan sama Bu Novi? Dari ketiga itu ya Bu, otomatis saya nggak mungkin langsung bisa semuanya kan ya. Jadi saya yang benar-benar pengen saya kembangkan awalnya ya mungkin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari itu tadi tujuan pengembangan yang disampaikan Bu Novi tadi, indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi menurut saya ya indikator ketercapaian
dapat menjadikan kunci itu mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki, bukan saya yang ini solusi kamu, tapi tidak, saya hanya mengarahkan saja dengan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu. Bagus ya, nanti akan saya coba bantu mengamati Bu ya. Mohon izin pada saat Bu Novi coaching, monggo selamat mempersiapkan diri, nanti kita ketemu lagi setelah proses coaching. Terima kasih ya, Bu. Sukses Bu Novi. Ya, sama-sama, Bu. Pamit dulu ya, Bu. Monggo silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Novi. Silakan duduk. Gimana keadaannya? Sudah coaching kan hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana perasaannya? Saya lega sih, Bu, bisa membantu teman saya dengan proses coaching tersebut. Gimana prosesnya tadi? Prosesnya alhamdulillah berjalan lancar sih. Saya sudah menerapkan dengan alur tirta ya, Bu, dengan pendekatan yang memaksimalkan potensi dari diri kunci saya sendiri, teman saya itu. Ya, tadi memang saya sudah mengamati Bu Novi sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab, semuanya sudah dilakukan, runtut, dan menurut saya sudah sesuai. Nah, Bu, dari yang tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Bu Novi setelah melakukan proses langsung praktek coaching? Saya ternyata dari yang sudah saya lakukan tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang belum saya gali lebih jauh, lebih dalam lagi, Bu. Mungkin ya itu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu, yang harus terus-menerus saya praktekkan, saya lakukan. Oke, saya lihat hari ini sudah bagus semua, secara umum sudah terlihat baik, dan semoga Bu Novi bisa mempertahankan kompetensi itu. Apa ada lagi yang perlu ditambahkan mungkin? Mungkin sudah, mungkin ya, Bu. Oke, sip. Tetap semangat Bu Novi, saya yakin pasti bisa jauh lebih baik lagi karena tadi sudah sesuai. Nah, kalau memang sudah tidak ada perlu lagi, kita akhiri percakapan kita sampai di sini. Silakan melanjutkan. Terima kasih ya, Bu, Sama-sama atas bantuannya, atas waktunya juga. Iya, terima kasih juga. Hati-hati.